Kanan. Iya, bener, kanan semua ya. Kanan. Nah, kan dibalik lagi. Iya, jadi itu sering gue temuin. Halo Sobat Spanset, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Karena gue nggak tahu kalian nonton video ini kapan. Balik lagi sama gue Aldi di segmen ngos-ngosan, ngobrol santai seputar Spanset. Kali ini gue nggak sendirian, gue lagi bareng sama teman gue juga dari Spanset. Dengan siapa? Oke, gue Ruby dari Spanset juga. Yes, Temannya Aldi. Hari ini. Kita mau ngobrol apa nih Mas Ruby sebenarnya? Nah, hari ini tuh kita mau ngobrolin mengenai wire. Yes, wire itu adalah yang ini. Ya. Yang di depan kita ini. Yang di depan ini. 1, 2, 3, 4. Oh. Ini contoh-contoh wire-nya. Oke, bentar Mas Rub. Oke. Sebelum contoh, gue yakin teman-teman yang nonton sebenarnya yang namanya wire itu udah jadi begini atau baru satu doang. Nah, kalau kita bicara wire, Yes. kalau jadi ini sebetulnya banyak sebutan yang apa namanya, ya bukan dibilang salah lah ya. Ya. Mereka punya pemahaman yang berbeda-beda gitu di lapangan maupun di luar gitu ya. Jadi kalau kita bicara wire, Yes. wire itu sebetulnya wire itu kan bahasa Inggrisnya kawat ya. Kawat. Bener ya. Kawat. Oke. Nah jadi wire itu sebetulnya hanya satu kawat ini. Satu doang. Satu doang. Kawat, Ini sebutannya wire. 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 Kalau jadi kayak gini, Itu sebutannya wire rope. jadinya wire rope. Jadinya wire rope. Oke. Ada di lapangan orang sebutnya sling. Ya. Ada yang sebutnya tali baja. Ya. Macam sih. Tergantung tempatnya. Tergantung tempatnya, tergantung mereka terbiasanya dengan istilah apa gitu. Yes. Tapi kalau di kita sebut ini sepakat. Kalau ini wire rope. Di Spanset kita nyebut ini adalah wire Wire rope. rope. Ya. Jadi wire rope itu tadi Aldi sempat bilang wire rope ini ujuk-ujuk jadi kayak gini atau gimana Iya, gitu ya. betul. Nah, jadi tadi dia sempat dibahas nih masalah wire kawat. Jadi wire rope itu isinya itu susunan kawat. Jadi ini isinya kalau dilihat ini di penampangnya ini kawat nih. Kawat disusun. Nah, kawat ini disusun jadi satu namanya strand. Oke. Strand itu adalah ini Yang bulat yang terbesar ini yang ada pada wire rope. Yes. Oke. Nah, jadi si wire ini dipilin menjadi strand. Ya. Lalu strand itu dipilin menjadi wire rope. Wire rope. Ya. Oke, berarti wire rope itu adalah kumpulan dari banyak strand dong, bisa dibilang gitu ya. Benar. Kan? Benar. Nah, terus pertanyaan berikutnya nih. Oke. Ini dia emang muter ke, ini kan gue nggak tahu ya, ini muter ke kanan, apa ada yang muter ke kiri, atau ada yang gimana bentuknya Mas? Nah, jadi banyak nih kita temuin di lapangan ya. Jadi itu kita bicara wire rope itu ada berarti, coba gue hitung dulu bentar. Ada 6 komponen. Ada 6. Ada 6 komponen. Oke. 6 komponen wire rope itu apa aja sih? 6 komponen utama. Ya. Yang pertama itu diameter. Oke, diameter. Diameter dari wire rope-nya. Jadi ini kan ukurannya kalau dilihat kan cenderung bundar ya. Iya. Nah, ini bisa diukur nih diameternya berapa. Oke, ini bisa diukur. Benar, bisa diukur diameternya berapa. Itu yang pertama. Ya. Dari diameter kita masuk ke konstruksi. Konstruksi, oke. Nah, konstruksi itu konfigurasi susunan dari wire pada strand. Oke. Jadi ini strand ini kan beda-beda nih wire-nya. Nah, iya. Mau pegang beda, yang mau pegang beda, ini beda kan, beda-beda semua nih. Nah, ini ada konstruksinya. Kita sebut konstruksi. Jadi di wire ini kalau dilihat nanti bisa googling lah ya. Bisa googling atau di Instagramnya juga udah ada. Instagramnya Spanset udah pernah dibahas, sempat dibahas ya. Betul. Nah, jadi
Instagramnya Spanset apa sih? @spanset Indonesia, jangan lupa. Cakep. Jadi susunan wire yang ada di sini, yang ada di strand ini, Ya, yang kalau lo lihat ya, Oke. itu ini kita kalau yang kecil, kalau yang segini ukurannya kita masih bisa hitung, tapi kalau yang udah segini kita ngitungnya Udah rumit. Iya, udah repot. Ini beda-beda ya maksudnya. Beda-beda. Nah, itu kita sebutnya konstruksi. Oke. Konstruksi itu menandakan jumlah strandnya berapa Oke. pada wire rope, Yes. lalu wire-nya berapa pada strand tersebut. Oh, Jadi misalkan yang ini deh, gua ambil yang paling gampang aja ya. itu boleh. Ini paling kelihatan soalnya. Oh ya, siap. Ya, nih paling kelihatan Oh, iya, betul. gampangnya. Jadi ini ada 6 strand. 6 strand terluar. Oke. Satu strandnya itu ada, kalau kita hitung ada 7 wire. Oke. Nah, jadi paling mudahnya Ah, konstruksinya berarti 6 6 kali kali 7. 7. 6 itu untuk strandnya, Oke. 7 itu untuk wire per strand. Oh, 7 itu masing-masing. Masing-masing strand itu ada 7 wire. Oke, siap. Gitu. Nah, itu konstruksi. Nah, kalau kita bicara konstruksi, wah, Banyak kayaknya. iya, kayaknya kita bisa bikin videonya 10 jam, 12 jam. Tapi tergantung, kalau sobat Spanset suka atau pengen lebih tahu lebih dalam lagi, ya tulis di kolom komentar. Bener. Gitu. Gitu. Siapa tahu nanti kita bisa bahas lebih Bisa detail. lebih detail lagi, macam-macam. Nah, gua bicara secara general. Yes. Jadi kalau untuk konstruksi sendiri itu ada yang konstruksi 6 strand, Oke. ada yang konstruksi 8 strand, Oke. ada yang konstruksi 18 strand, 35 strand, ada konstruksi 4 strand. Jadi itu macam-macam. 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 Itu baru ngomongin strandnya doang. Oke. Belum bicara wire-nya. Baru Benar. bentuk karena beneran. Benar. Belum bicara wire-nya. Oke. Karena kalau bicara wire lagi, 6 strand aja ada 6 ini 6 kali 7, ada yang 6 kali 19, ada yang 6 kali 25, 6 kali 29, 6 kali Banyak ya. Panjang, Pak. Itu dari 6 ya. Panjang, Dari Pak. 6. Nah, ya. kan ini ada yang 6, ada yang ya macam-macam lah. Kalau yang kayak ini namanya apa nih maksudnya? Ini kayaknya beda deh. Nah, Kalau ini nih. jadi ini kita sebutnya multistrand. Oke. Multistrand itu paling mudahnya ya. Ya. Generalisirnya itu multistrand itu jumlah strand yang sudah di atas 10. Oke. Jadi tadi 6 sama 8 kan masih di bawah 10. Masih disebut tuh ya. 6 kali sekian. Ya, dia masih di bawah 10 strand. Ya. 6 sama 8. Ya. Nah, kalau dia di atas itu kita sebutnya multistrand. Oke. Pokoknya kalau masih bisa dihitung jari tangan, Masih masuk di tipe 6 strand nah, atau 8 strand. kalau udah nggak bisa dihitung pakai jari tangan, Itu multistrand. masuk multistrand. Oke. Jadi ada yang 18, ada yang 35 gitu. Oke. Nah, itu kita bicara general mengenai konstruksi. Konstruksi. Tadi gue baru sebut dua. Ya. Dua. Setelah konstruksi itu ada core. Oke. Ada core. Core itu Core-nya itu adalah penopang utama pada wire rope yang ada di tengah ini. yang di tengahnya Yang ada di tengah. yang dililitin sama sistemnya. Sistran yang luar. luar. Ya, Oke. ini ada core. I see. Core. Ya, Nah, core ini juga di wire rope terbagi jadi dua. ada dua lagi. Ada dua. Ada yang steel core, Mm-mm. ada yang fiber core. Oke. Kalau steel core dia sama-sama dari baja, Ya. sama-sama dari bahan seperti Ya. wire rope-nya, besinya. Kalau fiber core ya dari bahan fiber. Yes. Kalau kita ngeliat kayak karet, Oke. iya, Ya. Berarti dia lebih cenderung lebih elastis. Ya, Core-nya, yang lebih core-nya, fiber. ya, Core-nya. fiber. oke. Core-nya. Karena ya gimana sih kalau kita megang plastik, megang Lebih. karet, lebih lentur. Yes. Gitu. Nah, itu kita bicara core. Setelah core, nomor 4-nya ada alur. Alur itu ini tadi ya. Benar. Alur itu tadi lu udah sempat bahas dikit ya. Dikit. Ini Ya, ada. ada yang kanan, ada nggak sih yang kiri? Ya. Benar. Jadi wire rope itu ada yang alurnya kanan,
puntiran si strand pada wire rope itu mengarah ke kanan. Full kanan. Kayak Kanan, gini. iya. Ini kanan semua ya. Kanan. Nah, kan dibaliknya lagi. Iya, jadi itu sering gue temuin. Ya. Jadi ada beberapa di lapangan, teman-teman di lapangan gitu ya. Pak, ini kan kalau kayak gini kanan. Bukannya kalau dibalik gini kiri. Iya Pak, iya itu Enggak Pak, kalau mau dibalik pun juga tetap sama. Kanan juga alurnya. berarti emang ya kalau kanan. Kalau kanan memang dia mau dibolak-balik gimana juga Kanan. alurnya tetap kanan. Oke. Nah, ada juga yang alurnya ke kiri. Kiri lawan arah. Lawan arah dari ini. Oke. Itu ke kiri alurnya. Itu kita bicara alur, berarti 4. Yang kelima grade-nya. Oke, ada grade-nya. Ada grade-nya. Wire itu ada grade-nya. Jadi grade-nya itu ada grade 1770, ada grade 1960, ada grade 2160. Oke. Nah, grade itu menunjukkan kekuatan dari single wire yang ada pada wire rope tersebut. Kekuatan single wire-nya. Single wire-nya. Pengaruhnya kemana? Semakin besar grade-nya, semakin besar juga kekuatan dari wire rope-nya. Berarti semakin bagus juga performanya dong. Bisa dikatakan seperti itu. Kan? Iya. Gampangnya nih. Karena kekuatan dari wire rope-nya itu pun juga lebih tinggi. Ya. Kalau menggunakan grade yang lebih tinggi. Yes. Gitu. Walaupun pada commonnya di Indonesia ya, kebanyakan sih pakainya yang 1960. 1960. Itu udah paling umum lah untuk di Itu yang sudah paling umum. Oke. 1960. Lalu itu yang kelima, kita bicara grade. Yang keenam itu kita bicara coatingnya. Coatingnya. Ada berapa macam sebenarnya? Coatingnya ada 2. Ada dua. Oke. Wire rope coating galvanis sama ungalvanis. Oke. Galvanis dan ungalvanis. Ya, nah jadi ini kalau kita ngelihat ini kan wire rope-nya mencerang. Wire rope-nya mengkilap. Yes, betul. Jadi kalau dia sudah di coating sama galvanis, Ya. dia warnanya akan seperti ini wire rope-nya. Oh, kalau coating Lebih cerah, galvanis lebih terang. Kalau yang ini berarti ungalvanis dong? Atau ini sebetulnya gua nggak tahu ini ungalvanis atau ini emang wire rope-nya udah lama ya, udah coating. karena emang ini sebenarnya wire rope buat contohnya kita. Benar. Udah lama banget lah. Tapi kurang lebih warnanya akan seperti ini. Untuk yang ungalvanis. Oh, untuk ungalvanis Iya, akan untuk cenderung ungalvanis. lebih gelap gitu. Cenderung lebih gelap. Tapi ada juga pemahaman ungalvanis itu mereka sebutnya bright. Oke. Nah, orang ada yang salah paham. Kalau bright itu berarti galvanis dong Pak, karena kan bright Terang. Iya. Padahal bright itu untuk istilah lainnya dari si ungalvanis. Oke. Gitu. Cuma kalau di Spanset nyebutnya Ungalvanis dan galvanis. dua itu ya. Benar, dua itu. Dan si galvanis dan ungalvanis ini kalau di lapangan ya, orang-orang itu ngiranya wire rope-nya sudah jadi nih, kayak gini. Betul. Lalu dicelupin ke cairan zinc untuk coating galvanisnya itu. Oke. Nah, padahal galvanis itu adalah dari single wire-nya ini sudah di-coating, dengan galvanis. Gua awalnya mikir, ini mungkin karena dicelupin kali ini, jadi panjang. Ya. Ada yang beli, jadi dicelupin deh. Ya, benar. Nah, itu sering terjadi, Pak, di kota-kota besar. Oke. Jadi sebetulnya wire rope galvanis itu bukannya si wire rope yang udah jadi terus dicemplungin ke cairan ring, bukan. Tapi single wire-nya ini emang dari pas itu dari oroknya, Pak. Dari bayi. Oh iya. Wire-nya udah dicemplungin ke zinc dulu, Pak. Udah di coating ke galvanis. Berarti secara keseluruhan emang udah semuanya ke coating galvanis kan? Benar. Semua wire-nya itu sudah di coating dengan galvanis. Seperti itu. Nah, itu 6 komponen yang basicnya perlu diketahui.
Oke, itu 6 komponen basic lah ya. Komponen basic. Dari 6 itu punya anak lagi tuh. Wah, nomor Punya 1 ada 2, nomor 2 banyak Benar, banget. punya anak semua, Pak. Luar biasa. Cuman gini, gue agak penasaran. Jujur gue kan bisa terbilang mungkin masih baru lah. Mungkin sama Mas Ruby ya kalah jauh lah gue bergelut di bidang ini. Yang gue penasaran cuma satu. Ini kan bisa dipakai di tower, Ya. bisa dipakai di crane, Ya. di gondola. Ya. Nah, gue ya kalau gondola gue bisa lihat deh. Mungkin lu sering main sama ya yang di crane. Crane bentukannya macam-macam. Ya. Wire-nya sama nggak Mas Ruby? Nah, tadi kan kita udah ngomongin 6 komponen itu, Iya. makannya Banyak banget. Kalau mau dibahas, gokil. Itulah salah satu alasannya kenapa dia punya anakan banyak banget, karena Oke. aplikasinya untuk di crane, kita bicara crane ya. Ya. Crane aja nih, Macam-macam. untuk crane darat, crane laut, Iya, itu udah iya. beda. Oke. Terus untuk mobile crane, Oke. untuk tower crane, Beda lagi. port crane yang ada di pelabuhan, itu beda-beda semua. Nah, itu balik lagi. Kalau mau dibahas sekarang, Panjang. panjang. Kita bisa 10 jam lah paling nggak. Iya, lumayan. Lu bayangin aja dari 6 komponen kebagi aja. Belum lagi kita ngomongin ada aplikasinya di crane lah. Iya, benar. Cuman yang paling basic di crane. Maksudnya secara umum lagi. Yang dipakai wire apa? Biasanya ya, yang paling banyak ditemuin di lapangan deh. Yang paling banyak ya. Iya. Yang paling banyak itu yang kita temuin di lapangan itu wire rope Wire dengan tipe 6 strand. wire 6 strand. 6 strand. Oke. Itu bisa dibilang bukan paling banyak juga ya. Yang pakai 8 strand juga banyak, yang pakai multi strand juga banyak. Oke. Tapi karena kita banyak ngelihatnya di darat nih ya. Ya. Ketemu di darat gitu, ada crane pelabuhan gitu. Ya, Nah, itu kan betul. ada di darat ya. Nah, itu rata-rata pakai yang 6 strand. 6 strand rata-rata. 6 strand gitu. Nah, kalau misalkan nih Mm-mm. ada pertanyaan, Pak, wire crane saya 8 strand, Pak. Ya. Tapi yang ada wire rope-nya cuma 6 strand. Yes. Bisa nggak, Pak, dipakai? Ya, itu Nah, dia. pertanyaannya kan bisa atau enggak? Betul. Iya kan? Ya. Kalau gua jawab enggak, bohong gua. Tapi berarti bisa. Bisa. Tapi Ada tapinya. apakah optimum atau tidak? Oke. Jadi sebetulnya pertanyaannya, wire rope ini bisa dipakai di semuanya, Pak. Jadi Oke. misalkan 6 strand, Ya. lo mau pakai di crane mana aja? Kalau pertanyaannya cuman bisa, Bisa. bisa. Tapi apakah optimum atau tidak? Oh. Sesuai dengan desainnya atau tidak? Sesuai dengan peruntukannya atau tidak? Gitu. Berarti kalau misalkan nih, gue mau keren gue mau ngangkat benda lah gitu. Dengan berat sekian ton gitu Ya. kan. Itu ada hitungannya Mas Ruby? Ada hitungannya semuanya. Ada hitungannya? Ada hitungannya. Dari sisi Wah. crane-nya sendiri, itu sudah ada hitungannya. Tapi, manufaktur crane itu selalu punya safety factor untuk si wire rope-nya. Oke. Nah, jadi, kita ngomongin sedikit nih ya, Dikit. mengenai safety. Yes. Jadi kalau bicara wire rope ini tidak lepas dari bicara safety. Iya harus lah. Sesuai Iya. dengan sponsor lah. Iya Aku dong, juga Mbak. mengutamakan Ini safety-nya. ini keamanan, Mbak. Benar. Nah, yang jadi PR maksudnya Mas Ruby, kadang orangnya udah safety, komponen pekerjaannya kurang safety. Iya. Atau kebalikannya. Atau kebalikan. Ini udah benar nih. Benar. Tapi gue nggak tahu cara pakainya Cara gimana. pakainya. Nah, itu dia. Benar. Itu. Nah. Kalau yang tadi balik lagi, Nah, kalau balik lagi, jadi kalau misalkan kita bicara safety, ya. si wire rope ini punya safety factor. Oke. Jadi si wire rope ini punya safety factor. Kita pakai standar safety factornya itu 5/1. 5/1. 5/1. Oke. Jadi apa sih 5/1 itu? Yes. Nah, jadi misalkan desain wire rope ini misalkan secara desain dari pabrik Ya. itu bisa mampu mengangkat 10 ton. Oke, benda yang mau diangkat 10 ton. Benda yang diangkat 10 ton. Ya.
wire rope ini harus dibuat oleh pabrik. Kekuatan putusnya Ya. itu harus 5 kali dari kekuatan angkatnya. Oke. Jadi angkat lalu putus. Ya, betul. Jadi wire rope ini misalkan nih ya, wire rope ini gue pakai untuk ngangkat 10 ton gitu ya. Yes. Dia mampu nih buat ngangkat 10 ton. Ya. Tapi kalau kita lihat desain dari pabriknya, kalau kita uji tarik dia sampai putus, Ya. wire rope ini harus memenuhi standar 5 kali dari kekuatan angkatnya. Berarti kurang lebih 50 ton. 50 ton. Plus minus lah ya. Nggak boleh plus, nggak boleh ada minusnya. Harus ada plusnya. Plusnya jauh. Harus plus, nah, iya, harus plus. Harus plus, harus di atas. 49,5 gagal tuh. Gagal, Bang. Nggak masuk dari standar. Pokoknya kalau 10 ton minimal 50 ton 50 ton dia boleh putus. baru putus. Boleh putus. Harus boleh Boleh putusnya di 50 ton. Kalau di bawah itu, Ya. berarti dia tidak memenuhi standar. Meskipun 49,9 Nggak boleh. Nggak boleh, Pak. harus 5 kali Benar. katanya. Oke. Harus minimum 5 kali. Oke. Gitu. Jadi, wire rope ini bisa dibilang kuat banget, Pak. Yes. Ini kuat banget wire rope ini. Buat ngangkat 10 ton, dia boleh putusnya di 50 ton. Oke. Nah, tapi banyak juga jadi pertanyaan. Pak, saya punya wire rope kan kekuatan putusnya di 50 ton. Ya. Saya boleh nggak, Pak, ngangkat 50 ton? Baru mau nanya itu dia Mas Ruby. Kita balik lagi tadi ke safety. Nah, Judulnya aja udah safety factor. betul. Jadi itu faktor safety-nya Segitu. ya kita harus follow di situ. Berarti kalau mau Kalau ngangkat, kita mau aman. iyalah. Jadi kalau mau ngangkat, let's say kita mau ngangkat 20 ton. Tapi kita adanya si wire rope yang kekuatan angkatnya cuma buat si 10 ton. Hitungannya dia tidak akan jadi aman dong. Iya, benar. Harus kekuatan yang 100 ton dong. Buat Benar. ngangkat 20 kilo. Benar. Cuma, 20 ton. yang 20 ton gitu kan. Tapi sepenglihatan gitu Iya. ada cukup banyak nggak yang menggunakan itu? Maksudnya kekuatannya cuma 10 ton nih. Iya. Tapi dah coba angkat yang 15 ton gitu. Ya. Jadi alhamdulillahnya Spanset itu sangat concern Yes, dengan betul. dengan safety. Ya, Spanset sendiri tagline-nya certified safety kan. udah harus Oke. dong safety. Jadinya kita tidak berhenti untuk mengedukasi, untuk sharing knowledge dengan teman-teman di lapangan. Jadi sejauh ini gua tidak menemukan itu di teman-teman yang biasa berinteraksi dengan Spanset. Oke. Gitu. Karena pasti mereka biasanya kalau ada case seperti itu biasanya suka nanya sama kita, Oke. Pak, saya punya barang 20 ton, tapi wire rope saya cuman kekuatan angkatnya cuman 10 ton. Ya. Itu gimana, Pak? Pasti kita bilang Jangan lah, nggak safety Jangan. dong. jangan. Jadi alhamdulillahnya itu kita tidak menemukan di lapangan yang seperti itu. Mungkin ya. Mungkin di luar sana masih ada. Oke. Ya, seperti itu. Masih ada. Tapi untuk Oke. Spanset, teman-teman Spanset yang Teman-teman lain, Spanset yang ditemuin di lapangan, karena kita selalu mencoba untuk mengedukasi, Yes. untuk sharing knowledge dengan teman-teman di lapangan, kita tidak menemukan itu, gitu. Tapi ada kemungkinan bisa saja terjadi. berarti dengan kata lain Spanset Indonesia atau Spanset luar negeri sekalipun ya nggak cuman ya udah lu butuh barang apa, nggak kayak gitu dong. Iya. Ya, at least ketika mau beli dan nggak tahu, contohnya kayak gue deh, gue nggak tahu tapi mau beli nih, itu akan ada tetap hitungannya training kasar lah Iya, sebelum ke yakin lu mau beli yang segini, emang Iya. lu mau ngangkat apa, Iya. ada gitunya kan. benar. I see. Jadinya selalu kita edukasi, Ya itu part of edukasinya kita, Ya. caranya kita buat gimana. Ya, memperkenalkan safety, betul, ya, gitu. oke. Karena selalu gua bilang sama teman-teman di lapangan, oke Pak, Bapak kita milih dua nih, ada optimum performance, ada safety. Oke.
kalau Bapak milih optimum performance tanpa memikirkan safety, Ya. oke. Volume yang perlu mereka angkat misalkan, yang mereka perlu loading tercapai gitu ya. Ya. Volumenya tercapai. Tapi kalau tidak safety, kalau ada kejadian apa-apa, amit-amit nih, Pak. Amit-amit. Kalau ada kejadian apa-apa, optimum performance kan larinya ke bonus dong. Iya, pasti. Bonus dong. Bonus karyawan. Siapa Pak yang nikmatin bonusnya? Iya, betul. Ya kan? Betul. Itu kalau kita bicara terlalu ke optimum performance tanpa memikirkan Safety. Tapi ada juga yang terlalu memikirkan safety, tapi tim purchasing di belakang teriak, Pak, lu belanja mulu. Itu dia. Emang itu barang rusak mulu. Ya. Gitu. Jadi terlalu safety, wah kayaknya ada, wah ini nggak boleh dipakai nih gitu, karena ada temuan minor gitu. Nah, jadi Spanset selalu menyampaikannya ke teman-teman di lapangan, gimana kita cari titik tengahnya. Oke. Safety-nya dapat, optimum performance-nya dapat. Dan itu ada hitung-hitungannya, Mas. Semuanya ada hitung-hitungannya. Nanti kita bahas. Ini kita baru bahas komponen basic loh. Ini komponen basic. Komponen basic, terus penggunaan di crane, sama satu lagi deh, gue nanya deh. Gue sempat baca, itu ada wire compacted ya? Oke. Compacted sama non-compacted. Ya. Oke. Yang ngebedain apa? Apakah itu dipakai di semua crane atau dari bawaan pabrikan? Oke, semuanya compacted. Atau gimana sih sebenarnya? Nah, jadi kalau kita bicara compacted sama non-compacted, Yes. itu kita bicara dari apa ya? Kalau grade tadi kan C1960 gitu ya. Tapi gue bisa bilang ini juga salah satu yang menentukan grade dari wire rope tersebut. Oke. Jadi wire rope compacted atau wire rope non-compacted, kita biasa sebut juga wire rope konvensional. Yes. Nah, konvensional itu wire rope yang kalau kita lihat seperti ini nih. Oh, itu. Ya, jadi dia wire-nya Yes. itu nggak diapa-apain. Ya. Dia langsung dipilin jadi strand, Ya. strand dipilin jadi wire rope. Ya, langsung tuh. Langsung. Nah, kalau compacted itu nanti dia akan ada proses lagi untuk mengcompact si wire rope-nya ini. Oke. Nah, pengaruhnya kemana sih? Pengaruhnya ke kekuatan dari wire rope-nya. Oke, ngaruh ke kekuatannya. Kekuatan dari wire rope-nya. Jadi, misalkan gua mau bikin wire rope compacted diameter misalkan 16 mili. Oke. Misalkan. Ya. Nah, gua akan bikin wire rope dulu yang diameternya 18 mili. Oke. Wire rope 18 mili di compact sampai jadi 16 mili. Oh, berarti prosesnya kita bikin wire rope yang biasa gue kayak gini, baru di compact. Dan itu diameternya lebih besar terlebih dahulu dong. Lebih besar dulu, baru di Compacted. Oke. Jadi wire rope-nya lebih kecil, tapi punya kekuatan yang lebih tinggi. Karena bayangin aja, gue punya wire rope konvensional atau non-compacted yang 16 mili. Dan gue punya wire rope compacted yang 16 mili juga. Oke, sama-sama 16 mili. Sama 16 mili. Tapi yang punya gue yang compacted itu kan awalnya dari wire rope 18 mili. Oke, ya paham. Jadi kekuatannya lebih tinggi. Yes. Kekuatannya lebih tinggi. Karena diameter awalnya kalau jadi bayangin ya, mungkin diameter awalnya 18 di compacted jadi 16. Ya. Dan hasil 16. Ya. Kalau di compacted mungkin jadi 14. Jadi 14. Seperti ya kurang lebihnya seperti itu. Ya, gambaran kasarnya seperti itu. Nah, jadi kalau tadi lo kan sempat nanya pemakaiannya gimana aplikasinya? Iya. Nah, betul. jadi wire rope di crane, kita bicara crane, ada yang menggunakan wire rope-nya bawaan crane nih ya. Iya, bawaan crane. Bawaan crane-nya yang konvensional. Oke. Yang non compacted. Yes.
Nah, itu bisa nggak sih diganti ke compactor?